Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Learning by Riding. Pada kesempatan kali ini, di pagi yang cukup cerah di daerah Ciputat, perbatasan ke Jakarta Selatan, arah ke Lebak Bulus. Jadi menemani perjalanan saya dengan motor kesayangan saya, Kawasaki W175. Pada episode kali ini, saya akan menyampaikan owning experience penggunaan Kawasaki W175. Ini adalah lanjutan dari episode-episode sebelumnya yang berhubungan dengan Kawasaki W175 saya. Kalau tidak salah durasinya pada saat itu sekitar 10 menit. Memang review singkat pemakaian selama 1 tahun. Ini saya akan lanjutkan untuk reviewnya atau pengalaman ketika menggunakan Kawasaki W175. Baik, mari sama-sama kita simak. Dan tentunya ini jadi referensi buat teman-teman semua yang ingin memiliki motor Kawasaki W175. Sebagai informasi, mungkin kalian sudah tahu kalau lihat di video saya yang sebelumnya, bahwa saya sudah 1 tahun, berarti 1 tahun lebih lah ya, 1 tahun beberapa minggu menggunakan Kawasaki W175. Dari berbagai kriteria atau calon motor yang ingin saya beli, akhirnya saya memutuskan untuk membeli Kawasaki W175 karena secara tampilan saya sangat suka dengan motor ala-ala retro gitu ya, mengingatkan saya dengan motor-motor yang dipakai oleh papa saya dulu. Akhirnya ini semacam nostalgia. Saya pilih untuk menggunakan atau membeli Kawasaki W175. Dan perlu kalian ketahui, untuk Kawasaki sendiri mungkin tidak masif penjualannya seperti motor-motor pabrikan lain seperti Honda, Yamaha, kemudian ada Suzuki gitu ya, tidak masif lah. Dan produknya kalau Kawasaki lebih banyak ke motor-motor sport, motor-motor laki. Seperti itu. Kalaupun ada motor-motor yang umum gitu ya, dulu pernah ada Kawasaki Athlete, tahu ya, itu kan umum. Terus ada juga KZR ya, Kawasaki KZ yang motor bebeknya. Kemudian juga pernah ada motor ZX ya, Kawasaki ZX kalau nggak salah. Atau Kawasaki apa tuh yang bebek juga, yang tangkinya ada di depan. Itu Kawasaki beberapa tahun, mungkin 5, 6, 7 tahun yang lalu. Terakhir itu setahu saya yang mainstream itu yang dia main di kelas bebek ya Kawasaki Athlete ya. Tapi setelah itu dia nggak ngeluarin lagi. Dia fokus emang untuk motor-motor laki. Ini ada apa ya? Kok macet banget ya? Biasanya nggak semacet ini loh. Jadi buat teman-teman yang rumahnya nggak di Jakarta ya, yang tidak tinggal di Jakarta, ini saya sampaikan nih. Ini kalau menuju Jakarta pagi begini ya. Sebenarnya kalau sebelum-sebelumnya nggak separah ini. Tapi ini nggak tahu kenapa ya. Dan ini masih pagi loh, sekitar jam 6 pagi. Ini macetnya kayak gini. Ini arah ke Lebak Bulus. Agak-agak gimana ya, kok pagi-pagi udah kayak gini ya. Baik, saya lanjut dulu. Jadi Kawasaki memang tidak seperti pabrikan lain. Contoh nih kayak motor di depan dari Yamaha gitu, NMAX, penjualannya pasti banyak, kemudian orang akan banyak beli gitu. Karena memang mainstream, kemudian dealernya di mana-mana. Kawasaki kan nggak seperti itu. Jadi pertimbangan kalian kalau memang ingin beli motor Kawasaki ya harus siap akan setia dengan satu bengkel dealer gitu ya, resminya. Karena kalau di satu kota tuh paling 1, 2, 3 dealer saja gitu, bengkel gitu ya, dealer dan bengkel. Beda dengan kalau pakai Honda, Yamaha, Suzuki, itu masih banyak. Paling banyak sih Honda ya. Jadi ada penjualan, ada showroomnya, ada bengkelnya gitu. Kalau Kawasaki nggak banyak. Terus kemudian kalau saya memilih ini, saya tidak melihat brand, tapi memang pertama saya melihat
dari review-review di YouTube seperti apa, karena pertama kali jatuh cinta itu dari modelnya. Modelnya tuh saya suka gitu, modelnya saya suka. Terus akhirnya saya putuskan untuk cari tahu dulu di YouTube. Setelah saya cari tahu, ternyata memang motor ini worth it. Saya putuskan untuk membeli. Dan saya beli, memang awal-awal saya agak kaget karena kan nggak ada standar tengahnya ya. Ini agak-agak mengesalkan sebenarnya. Tidak ada standar tengah, karena itu fungsional sekali kalau misalnya kita ban bocor gitu ya. Kita ke ini pasti akan yang si tukang tambal ban itu pasti akan lebih mudah dengan standar tengah. Atau ketika kita cuci motor maupun cuci motor steam ataupun cuci motor kita sendiri ya kan agak susah tuh kalau standarnya kayak standar 1. Jadi saya putuskan untuk membeli itu dulu, karena itu penting banget. Setelah itu, ini motor yang tidak praktis karena tidak ada bagasi penyimpanan. Sekali lagi, tidak ada bagasi penyimpanan, makanya mau nggak mau saya harus menggunakan side bag atau tas belakang juga gitu ya. Akhirnya saya bikin yang handle rack itu ya, rak motor yang di belakang. Akhirnya saya beli juga di Tokopedia. Saya cari yang agak lumayan bagus di harga sekitar 500 ribuan itu, karena saya pikir tanggung kalau beli yang murah-murah takutnya karatan ya. Karena pengalaman kalau orang beli yang berhubungan dengan besi-besi gitu, kalau nggak bagus tuh biasanya karatan begitu. Jadi saya pilih untuk beli yang agak lumayan mahal tapi bisa dipakai agak lama dan tidak karatan. Lalu kemudian saya ganti stang. Sebenarnya stangnya nggak ada masalah, tapi karena saya buat harian itu cukup membuat punggung ya. Punggung tuh jadi pegal karena kan agak nunduk gitu ya, agak nunduk begitu. Karena agak nunduk tadi, akhirnya saya ganti stangnya. Dan saya ganti dengan stang original juga, tapi dari Kawasaki yang TR. Kalau Kawasaki TR tuh kan agak tinggi ya, kayak gini nih tuh stangnya. Saya ganti. Harganya juga nggak mahal sih, sekitar 200 ribuan lah harga stangnya. Kemudian saya ganti-ganti juga perkabelannya tentu dong, kayak gas, kemudian rem, kopling, saya ganti juga. Harganya juga masih ratusan ribu. Kalau menurut saya sih masih worth it, karena ini kita beli yang original ya gitu. Sebenarnya bisa aja sih kalau kalian hanya tinggal ganti talinya aja ya, pakai punya Vespa tuh bisa, tapi tidak satu set dengan ini kabelnya ya, pelindung kabelnya ya, karet-karet kabelnya itu. Jadi saya pilih ya udahlah ganti satu aja, satu set gitu yang memang original. Lalu kemudian dudukan plat nomor, di video sebelumnya juga saya jelaskan jelek banget nih, ada di sini nih. Jadi kayak pakai koyok gitu kan, motornya jadi kayak pakai koyok nempel gitu di headlamp, kayak nempel di headlamp. Itu saya ganti akhirnya. Saya putuskan untuk saya ganti yang di bawah plat nomornya begitu. Lalu setback tadi sudah, saya ganti juga shock breaker. Shock breaker ini sebenarnya tidak ada masalah ya, emang keras karena pemakaiannya belum lama. Gara-gara saya lihat di grup ada satu motor itu menggunakan shock breakernya chrome. Saya tanya di situ, ternyata dia menggunakan shock breakernya punya si RX Kings. Dan ini tampilannya cakep banget gitu ya, untuk Kawasaki W175 tuh pas lah. Ya sudah, saya cari-cari. Lagi-lagi harganya juga masih lumayan ya, murah lah. Itu mau yang keluaran langsung Yamaha ataupun ada yang model-model federal gitu. Saya beli kalau nggak salah sekitar 400 ribuan nih shock breakernya. Tapi memang ada karetnya ya, karet si bantalan untuk shock breakernya itu yang bulat itu kita pakai yang bawaan aslinya. Karena kalau pakai yang punyanya si RX Kings itu agak longgar sedikit gitu ya. Jadi saya tetap pakai yang lama gitu. Itu setelah itu apalagi yang udah nggak ada lagi kayaknya, belum ada lagi. Kayak velg tuh rencananya saya lagi cari-cari velg yang harganya terjangkau tapi bagus, itu belum. Saya rencana mau ganti chrome. Terus kemudian saya juga lagi mau ganti knalpot. Saya sih pengen original tapi
warnanya chrome gitu ya, warna-warna natural gitu, karena nanti kan saya mau bikin untuk jari-jarinya velg itu juga kan warna chrome ya, jadi warnanya nggak doff banget. Kemudian sama jok, rencana saya mau ganti jok, maksudnya ganti sarung jok kulit warna coklat tua rencananya gitu. Itu juga sama saya lagi cari-cari juga, nanti mungkin bertahap nggak sekaligus gitu. Lalu bagaimana dengan penggunaan 1 tahun? Nah, penggunaan 1 tahun ini saya pernah terkendala, kalau yang parahnya sekali itu dia kayak ngempos gitu, nggak ada tenaganya, terus lama-lama mati, ngempos lama-lama mati gitu ya. Saya agak bingung itu kok bisa ya seperti itu. Nah, salahnya saya waktu itu memang servis di pinggir jalan, bukan servis tempat biasa. Waktu itu karena pulang kerja, saya rasa motornya udah agak gak enak, sekalian di servis gitu ya. Harusnya ganti oli aja cukup sih. Mungkin bengkel pinggir jalan tuh nggak pintar setting-setting karbu, jadi seperti itu. Sebenarnya ada juga bengkel dekat rumah yang bengkel biasa itu bagus, ada juga. Tapi entah kenapa pada saat itu kesalahan saya, malah pilih yang di pinggir jalan. Akhirnya motornya saya bawa ke bengkel resmi, di setting, ganti oli juga, beres masalahnya. Sudah ya, sesimpel itu sebenarnya. Lalu pernah juga seal yang gear depan itu, seal karetnya, itu mungkin karena pemakaian, karena saya tuh pemakaian waktu video tentang review itu 10.000 ya. Ya, sekarang udah 11.000 karena setiap hari. Jaraknya kurang lebih 70 sampai 75 kilo ya pulang pergi. Paling nggak seminggu saya 4 hari bawa motor, 1 hari kalau udah capek banget saya baru bawa mobil gitu ke kantor. Itu lumayan pemakaian, makanya saya concern banget merawat motor ini karena motor harian, jangan sampai nggak enak ya. Kalau yang udah saya rasa ini si joknya udah mulai agak tipis. Saya rencana mau saya ini lagi, mungkin karena sering didudukin, terutama yang di depan ya. Itu rencana saya mau tambah lagi deh busa gitu. Itu sealnya sempat getas, jadi saya harus ganti. Saya beli online seal itunya ya, karet itu sekitar 30.000 kalau nggak salah. Pasang ke bengkel, aman. Itu penyakitnya yang parah gitu. Selain itu nggak ada, paling kalau pagi nyalahinnya itu nggak langsung nyala. Nah, ini bukan penyakit sebenarnya, tapi memang karakter motor lama begitu kan. Jadi harus pakai cuk dulu gitu. Dicuk dulu baru bisa nyala gitu. Dicuk, kemudian dipanasin 5 menit, terus udah bisa jalan lagi gitu. Dan buat sebagian orang yang saya bilang tadi, ini kan motor nggak praktis ya, karena tempat penyimpanannya nggak ada. Kalau kalian punya Matic terus tiba-tiba naik motor ini, pasti akan kerasa nggak ada penyimpanannya, soalnya payah gitu loh. Penyimpanannya tuh bisa dibilang nggak ada sama sekali. Jadi kalau kalian suka yang kepraktisan, harus ada tempat nyimpan barang segala macem, sepertinya jangan deh. Saya tidak menyarankan untuk beli motor ini. Ini benar-benar motor yang memang tipikal motor lama yang harus ekstra ya. Dalam artian ekstra tuh ya, kalau misalnya kita ini ya, kita mau pakai ini, mau beli barang atau apa ya, kita benar-benar taruh di tas paling enggak, kalau enggak ditaruh di sini nih, stang ya kan. Kalau beli barang ke Indomaret atau gimana gitu ya. Kalau saya sih biasanya kalau beli gitu ya taruh tas, karena saya kemana-mana kalau misalnya acara touring atau kerja itu saya bawa tas. Jadi ya taruh aja lah di tas gitu, karena nggak mungkin taruh di jok juga. Kayak nyimpen helmnya juga sama, nggak ada kepraktisannya. Saya kalau nggak saya taruh tas ya, karena saya ada rak samping belakang juga, ya udah paling disangkutin di situ aja gitu. Lalu kemudian secara experience 1 tahun, saya merasa motor ini termasuk bandel, terutama dari segi mesin. Bandelnya tuh, motor ini jarang sekali terkendala kayak
Misalnya apa ya, kalau motor-motor lama dulu itu kan suka mogok-mogok ya, mogok-mogok lah gitu. Ini kategorinya masih aman gitu. Saya tuh salah kaprah waktu mogok itu ganti busi, ternyata salah settingan. Masalahnya itu aja, saya salah settingan. Settingan karburatornya. Begitu. Dan sekali lagi buat teman-teman yang suka motor-motor klasik, kan ada banyak pilihan ya. Dan Kawasaki tuh Yamaha XXR atau Benelli. Ada tuh Benelli yang Motobi 152 kalau nggak salah, itu juga klasik. Nah, itu kurang lebih kan tipikalnya sama ya. Tapi terutama yang Benelli ya, kalau XXR enggak lah, dia udah retro modern. Itu kan kurang lebih karakternya kan sama. Motor yang memang perlu perawatan. Nah ini kalian memang harus ekstra dalam terutama ya penggunaan sehari-hari ya, ekstra. Karena apa? Kalian nyeting-nyeting tuh bisa sendiri sebenarnya, sehingga perawatannya juga harus ini ya, bersihin karburator gitu. Sebenarnya saya bisa, cuman karena di rumah itu terbatas peralatannya, jadi ya udahlah ke bengkel gitu. Kalau cuma bersihin karburator sebenarnya bisa, ganti oli gitu ya, peralatannya yang terbatas seperti itu. Terus kemudian secara handling, kopling dan lain-lain gitu, saya termasuk suka dengan karakter motor ini W175. Koplingnya juga nggak keras, standar, bahkan cenderung empuk gitu ya untuk koplingnya. Handlingnya juga pas, mantep. Kalau kalian ganti stang kayak gini nih, lebih tinggi lagi, lebih asik gitu. Itu memudahkan kita dalam mengendalikan motor ini. Seperti itu. Terus kapasitas tangkinya yang saya suka ini kurang lebih ada 13 liter ya. Jadi saya isi bensin seminggu sekali, 150.000 tuh 5 hari cukup lah, bahkan sampai hari Minggu gitu. Itu saya pakai Pertamax, saya nggak mau pakai Pertalite. Nah, karena kalau pakai Pertalite nanti harus sering-sering servis gitu ya, bersihkan karburator. Jadi saya pakai Pertamax. Bahkan saya pernah juga pakai Shell. Kalau Pertamax lagi ngantri, saya pakai Shell seperti itu. Dan secara ininya ya, secara secara after all gitu ya, ketika kita penggunaan jarak jauh itu memudahkan kita, karena dengan tangki yang besar kurang lebih 13 liter, jadi kita nggak harus sering isi bensin. Meskipun memang tidak ada indikator bensinnya nih, jadi kelemahannya itu. Jadi kalau kalian mau isi bensin ya harus pakai filling gitu, nggak bisa ini, misalnya kita isi hari Senin, kemudian udah berapa kilo gitu ya. Ini juga bisa sih di trip ini, di setting seperti itu. Lalu selanjutnya, motor ini kalau misalnya goncengan, memang harus orang-orang yang ukurannya sama, pas ya, yang badannya juga sama. Kalau badannya agak besar sedikit, itu jok belakangnya itu memang akhirnya tidak menyanggah dengan sempurna nih bokong yang digonceng gitu. Jadi agak sedikit offset lah akhirnya bokong kita gitu. Lalu yang paling saya salutin sih sebenarnya build quality ya, build quality dari motor ini ya. Kalau saya salut gitu sama Kawasaki. Teman saya juga punya Kawasaki, tapi yang bukan W175. Saya lihat memang build quality-nya lebih bagus. Mohon maaf, bukannya saya ini ya, tapi lebih bagus dibandingkan pabrikan lain. Begitu. Yang belum bisa saya klaim adalah perihal keawetan dari mesinnya gitu ya. Saya belum bisa klaim karena saya belum tahu seperti apa, karena ini adalah motor pertama saya yang saya beli. Dulu pernah punya Kawasaki waktu saya SMA, tapi itu punya bapak saya, punya Kawasaki KZR waktu itu. Tapi ya itu bukan motor saya, meskipun saya pakai harian. Nah ini saya nggak tahu seawet apa sih Kawasaki W175 mesinnya ya. Dan kalian nggak perlu khawatir kalau perihal spare part. Kan kalau misalnya orang memilih motor tuh biasanya khawatir spare partnya gimana gitu ya. Nah kalau saya
rasa ya nggak perlu khawatir. Kalaupun ini kita bisa ada di bengkel, itu kita bisa pre-order atau ready stock barangnya ada juga. Kalau misalnya kalian bisa mengerjakan sendiri ya beli aja online. Kayak saya misalnya beli online, kalau misalnya mau olinya asli Kawasaki tapi mau ganti di bengkel biasa, beli aja online ada. Dan murah nggak? Murah kalau menurut saya. Dengan motor Kawasaki, contohnya kampas rem depan. Kawasaki itu kampas rem depan itu kalau saya lihat di e-commerce, di Tokopedia tuh harganya 50 ribuan. Dan itu sama dengan kampas remnya Supra X125 yang original, yang memang dikeluarkan oleh dari Astra ya, bukan yang abal-abal. Ada kan yang abal-abal yang bajakan yang cuma 20 ribu, 15 ribu. Yang aslinya juga 50 ribu. Kurang lebih sama. Kampas rem belakang juga sama. Saya pikir mahal, bisa ratusan ribu, ternyata enggak. Sekitar 70 ribuan. Dan lagi-lagi itu juga sama dengan kampas remnya motor-motor lain ya, yang kisarannya beda-beda sekitar 10 ribu gitu. Jadi perawatannya, harga-harganya juga menurut saya masih masuk akal, tidak mahal malah menurut saya. Begitu. Tinggal kalian kalau ingin memilih motor ini, terutama yang second ya, ini saya perlu garis bawahi dulu. Kalau kalian beli second, kalian harus perhatikan. Pertama, apakah motor ini pernah dimodif habis-habisan? Dalam artian misalnya ganti tangki, karena ada juga tuh yang nggak suka tangkinya, gambot katanya, terus kurang angkat diganti. Itu. Terus pernah nggak dipasang semacam rangkanya ya, rangka belakang dipanjangin gitu ya? Karena kan kurang pendek tuh yang rangka tempat duduk tuh, ada juga yang dipanjangin sedikit 5 cm gitu ya. Atau pernah nggak dilakukan bore up, setting dan lain-lain, karena itu menurut saya penting ya, biar nggak boros kalau itu menurut saya. Terus kalau beli second, karena ini sangat apa ya, secondnya tuh kayak nggak dihargain gitu, sangat murah lah. Kita beli tahun ini, misalnya kayak contoh saya beli dulu tuh 34 juta. Dengan motor ini saya jual di tahun ini ya kurang lebih setahun, itu harganya bisa 22 juta, 20 juta gitu. Jatuhnya tuh jauh banget. Makanya ketika saya memutuskan untuk beli Kawasaki W175, ini mah motor yang saya pakai gitu ya. Saya rawat, nanti saya wariskan aja udah ke anak saya. Saya punya anak cowok 2, ya salah satunya bisa pakai motor ini. Saya mikirnya begitu daripada saya jual lagi gitu. Toh kayak motor-motor ini nih depan nih, motor-motor Honda Supra ini tahun berapa tuh masih bisa dipakai gitu. Atau kayak GL Pro gitu, atau apa ya, Mega Pro, bahkan Tiger tuh masih ada kok di jalan. Berarti kan secara itu kalau kita rawat, motor ini sebenarnya bisa kita pakai dalam jangka waktu lama. Jadi saya putuskan ya udah, ini saya beli, nanti kalau saya udah nggak pakai ini, ganti motor, ini saya wariskan ke anak saya. Atau bisa saja saya upgrade. Sebenarnya saya tuh naksir dengan Kawasaki W250 atau W800 ya. Ternyata W800 tuh harganya mahal juga ya, 250 juta. Kemudian yang W250 sekitar 50 jutaan ya, hampir 60. Tapi itu memang di Indonesia harus inden gitu ya. Jadi saya pilih ini aja lah, karena memang buat motor harian. Saya nggak tahu ke depannya kalau ada rezeki, mau juga sih punya motor itu ya. Saya suka motor-motor klasik begitu yang fun to drive gitu. Terus pengalaman saya pakai ini juga, karena motor ini adalah motor kedua saya yang kopling ya. Dulu saya pernah punya Honda CS1 gitu ya, Honda CS1 tahun 2010. Saya ngerasa motor ini jelas jauh lebih asik handlingnya dibandingkan CS1. Meskipun dia teknologinya juga udah teknologi terbaru ya. Terus kemudian dia juga kan dengan sistem karburator dengan pendingin air coolant gitu kan. Tapi kalau secara experience ya mungkin saya bisa bilang jauh kemana-mana ya. Ini kalau bandingkan dengan CS1. Lalu dulu di kantor waktu saya di Medan juga ada motor-motor kayak GL Pro, terus Mega Pro.
Itu juga sama. Ya lagi-lagi handlingnya, terus juga nggak terlalu berat. Kalau kita misalnya parkir mindahin motor gitu. Dan yang paling penting tuh nggak rewel ya. Asalkan kita tahu nih cara settingnya, memperlakukannya tuh nggak rewel. Begitu. Jadi memang kalau kalian mau beli motor ini banyak diperhatikan lah hal-hal yang uh, detail gitu ya. Nggak asal pakai kayak motor-motor matic gitu ya. Tapi saya lihat karena ini motor dengan teknologi lama, justru perawatannya lebih mudah. Servis, ganti oli, rutin gitu aja udah deh, aman deh. Karena tadi yang saya bilang build quality-nya. Kalau misalnya yang saya bilang gear getas gitu ya itu pemakaian, wajar aja sih. Itu kan karena panas tuh gara-gara macet-macetan. Itu yang akhirnya menyebabkan si karet gearnya itu getas ya, bocor ya. Bocor tipis sih, tapi kan jadinya lama-lama membahayakan. Ya udah ganti itu aja 30.000 beres gitu ya. Terus kemudian ini yang menurut saya yang akan jadi titik terpentingnya, selain tadi fun to drive, terus kemudian juga perawatannya gampang, itu adalah kalau kalian pakai motor ini, kalian akan jadi pusat perhatian. Jujur, saya tuh pakai motor ini sering kalau di lampu merah diliatin gitu ya. Karena memang kan Kawasaki itu secara advertisingnya, pengiklanannya kan nggak masif ya. Jadi orang tuh nggak tahu nih motor apa, sangkain motor jadul apa gitu ya. Bahkan dulu awal saya beli, orang kantor tuh nanya ini motor apa gitu. Karena memang secara apa ya, advertisingnya, iklannya tuh kurang Kawasaki itu. Kurang nge-branding lah si Kawasaki itu. Nah ini kalian akan dilihat, akan dilirik. Saya tuh kalau di jalan sehari-hari mungkin sekali aja udah bagus tuh ketemu orang yang pakai W175. Jarang sekali orang yang pakai Kawasaki W175. Meskipun komunitasnya tuh banyak banget. Kalau saya lihat lagi, memang komunitas W175 lah dimana orang-orangnya suka motor-motor jadul, nostalgia, terus juga untuk tahu pengalaman berkendara gimana sih zaman dulu, orang zaman dulu berkendaranya gitu. Nah pakai ini gitu, banyak yang punya ini gitu. Dan rata-rata orang yang jiwanya retro itu yang pakai Kawasaki W175. Kalau buat teman-teman yang ingin membeli, sekali lagi yang second tadi yang saya bilang, ataupun yang baru, bisa dipastikan apakah kriteria motor ini cocok buat kalian. Kalau pengalaman saya menggunakan ini 1 tahun, saya puas karena udah saya pakai touring-touring juga ya. Bahkan nanti saya akan touring juga, rencananya kalau perlu touring dari Jakarta ke Surabaya kalau ada waktu dan ada temennya. Nah ini membuat saya merasa bahwa dengan membeli motor ini, saya bilang di episode sebelumnya kan, ketika membahas ini adalah worth it. Kenapa? Karena kepuasan itu saya dapat. Jadi kalau kalian yang memang pengennya motor santai, terus yang yang tinggal gas, ya ini nggak cocok. Tapi kalau kalian ingin motor yang pengalaman berkendaranya, terus kemudian ingin dilirik banyak orang, kemudian dapat juga kualitas dari besi-besinya, kualitas dari motornya, saya rasa W175 cocok buat kalian. Jadi kalian harus pastikan apakah karakter di motor ini cocok dengan kalian atau tidak. Karena kan ada ya orang yang memang sukanya motor sport atau sukanya matic yang simple-simple. Nah itu nggak salah, jadi silahkan saja disesuaikan. Tapi buat saya W175 itu sudah mewakili karakter saya, atau karakter motor ini cocok buat saya, sehingga ini akan saya pakai selama mungkin. Saya akan rawat, dan nanti kalau sudah ada motor baru, mungkin W800, W250, ini akan saya wariskan kepada anak laki-laki saya dan akan saya rawat. Saya rasa bisa lah ya puluhan tahun. Honda Win aja sampai sekarang masih worth it dipakai. Motor-motor lama Tiger gitu masih worth it. Jadi saya akan pakai. Mungkin itu untuk lanjutan dari owning experience
Kawasaki W175 yang saya punya, warna ocean blue. Dan sekali lagi, ini adalah pendapat pribadi, jadi bisa saja berbeda. Kalau kalian rasa ada motor yang lebih baik, yaitu adalah pengalaman kalian dan mungkin karakternya cocok buat kalian. Tapi buat saya, ini pas buat saya, karakternya mewakili diri saya, sehingga inilah yang akan menemani perjalanan saya membuat video, bekerja juga ke kantor, dan nanti juga akan ada touring-touring. Sekian dari saya. Sebelumnya terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang dari yang saya sampaikan. Jangan lupa di subscribe, kemudian di share, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa di komen. Kalau bisa komen dong tentang masukan-masukan buat channel saya, sehingga saya bisa memperbaiki atau meningkatkan lagi kualitas dalam pembuatan video di channel YouTube saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klappat hakten alla Fullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Fullfest hela